Ya, shalom, shalom, selamat pagi, selamat bergabung di dalam program acara kami di hari ini. Hari Minggu di tanggal 23 Maret 2025 di tahun Gregorian atau di tanggal 23 Adar 5785 di dalam penanggalan Ibrani. Saya berharap Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, Anda dimanapun berada, mempersiapkan hati pikiran Anda dengan sungguh-sungguh supaya ketika nanti firman yang akan diberitakan, yang disampaikan, benar-benar dapat Anda terima di dalam hati dan juga dapat dialami di dalam kehidupan Anda. Mari bersama-sama dengan saya sebelum kita memulai ibadah online kita pada hari ini, Sunday Word of Life hari ini, saya mau mengajak Anda untuk bersama-sama dengan saya kita berdoa. Terpujilah namamu ya Aba, terpujilah Engkau. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kami bersyukur ya Bapa untuk hari ini, untuk semua kebaikanmu, untuk semua kasih karuniamu yang terus kau nyatakan atas kami. Dan saat ini ya Bapa, ketika kami datang, walaupun kami beribadah secara online, dimanapun kami berada Tuhan, Roh Kudus biar kau bekerja di tengah-tengah kami. Kuduskan setiap pikiran hati kami supaya kami dapat menangkap firman-Mu, perkataan-Mu di pagi ini. Ini hidup kami ya Bapa, di dalam nama-Mu ya Yeshua Mashiach kami bawa doa ini. Amin. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini
mataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku, haleluya, dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu di dalam hidupmu. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianmu. Oh, kau menenun diriku serupa gambaran, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu.
tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Oh haleluya. Betapa ajaib dan dahsyatnya, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambarmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat najatku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau
kasih Aba. Oh terima kasih Tuhan buat rancangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami rindu mengerti-Mu, memahami isi hati-Mu. Oh haleluya. Apa pagi hari ini kami rindu untuk mengerti kebenaran-Mu kembali. Kami buka hati kami untuk belajar dari apa yang Kamu ajarkan kepada kami. Mari Roh Kudus, Engkaulah Roh hikmat, Engkau Roh wahyu, pengenalan akan Engkau ada padamu. Kami buka hati untuk tuntunan daripada Roh-Mu Aba. Kami sambut dengan sukacita di dalam nama Yeshua HaMasiah. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya, selamat pagi, selamat jumpa lagi di Sunday Word of Life kita pada hari ini. Ada hal yang terus-menerus masuk di dalam hati saya yang menjadi dasar pemberitaan Injil Paulus. Dasar dari pemberitaan Injil Paulus itu berbicara tentang rahasia yang harus tergenapi sampai di dalam zamannya kita juga. Ya. Sebab apa yang sudah dimulai di jemaat mula-mula itu belum berakhir. Karena masih berjalan terus sampai Paulus sendiri berkata jumlah yang terpanggil yang ada pada bangsa-bangsa lain harus tergenapi. Nah ini yang kita mau bahas pada hari ini yang berhubungan dengan misteri itu, rahasia orang-orang yang terpanggil di dalam rahasia Injil. Ya. Saya akan memulai dengan membagikan di Roma 16 ayat yang ke-25 di Roma 16 ayat 25 ya. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kala itu ketika Rasul Paulus bergabung dengan rasul-rasul yang lain ya, ketika Tuhan menyampaikan panggilannya atas Paulus untuk kepada bangsa-bangsa lain. Jadi kita lihat akhirnya Paulus pun setelah dia mengalami penyingkapan dari Roh Kudus dalam perjumpaan dengan Tuhan di Damaskus atau di Damsyik, setelah itu dia mulai mengalami perjumpaan-perjumpaan. Tujuan dari perjumpaan itu adalah menyingkapkan misteri yang ada pada bangsanya ya. Misteri yang ada pada bangsa Israel itu sendiri ternyata tidak hanya untuk bangsa Israel. Yang pada akhirnya Paulus mengerti bahwa panggilannya itu untuk bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya akhirnya apa yang didapat oleh Paulus tentang misteri ini dikatakan inilah Injil yang kuberitakan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Nah waktu itu Injil belum, bagi pandangan orang Kristen yang namanya Injil kan perjanjian baru ya. Tapi pada waktu itu perjanjian baru belum ada ya. Semua sedang di dalam penulisan. Jadi apa yang sudah kita punya sekarang ini di Alkitab kita itu semua adalah rangkaian-rangkaian tulisan-tulisan dan kesaksian-kesaksian yang sudah ada pada mereka sehingga itu menjadi pegangan buat kita sebagai Alkitab penuntun ya. Saya punya satu Alkitab kesukaan saya yang dari Maurice Rulo yang namanya The Prophecy Bible. Ini saya mau kasih lihat ini my favorite Bible ya, my favorite Bible judulnya The Prophecy Bible, ditulis oleh Maurice Rulo. Dan ketika saya menerima buku ini, saya betul-betul Roh Kudus bawa terus masuk kepada apa yang tertulis yang menjadi buku pegangan. Nah pada waktu itu Bapak Ibu, Rasul Paulus belum memegang ini, kita sudah lengkap ya, 66 kitab yang disahkan untuk orang Kristen yang akhirnya menjadi buku pegangan, buku penuntun. Tapi saudara harus tahu pada waktu Roma 16 ayat 25, Paulus belum bisa pegang Alkitab seperti ini. Belum ada. Jadi satu-satunya Injil yang dimaksudkan adalah penyingkapan yang ada di dalam gulungan kitab. Ya, yang ada di dalam gulungan kitab khususnya kitab Torah. Ya, nah kitab Torah ini adalah kitab yang sangat spesial. Saya juga punya kitab Torahnya, boleh dibawa ke sini sebentar. Saya mau perlihatkan kepada Bapak Ibu Saudara.
Ini adalah pemberian seorang rabi juga yang ada di Israel. Pada waktu itu kami mengunjungi, saya sudah pernah perlihatkan ini di acara kita punya gathering. Nah, inilah yang dimaksud dengan Torah itu. Ya ini dia ini. Inilah yang dimaksud dengan Torah itu ya. Ini hanya 5 kitab Musa ya, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulang. Ini 5 kitab Musa yang mereka banggakan, Torah. Nah, Torah itu plus kitab nabi-nabi dan tulisan nabi-nabi menjadi tanah. Tapi ini adalah kitab yang kemudian Paulus juga dapat di misteri ini. Ini yang Paulus bisa sebut akhirnya menjadi Injil. Jadi Injil yang ditangkap oleh Paulus bukan Injil yang ada di kitab Perjanjian Baru ya. Tapi Injil yang dimaksud oleh Paulus itu kan belum ada waktu itu Injil. Tapi yang ini Torah ini menjadi Injil, dalam bahasa Ibrani Besurat Hageula, yaitu kabar penebusan ya. Jadi dulu waktu itu Paulus menyebutnya ini Torah, tapi kemudian dia sebutnya Besurat Hageula atau kabar penebusan. Dari sini Paulus itu seorang orang yang belajar luar biasa, didikan Gamaliel. Dia belajar betul tentang hal ini. Awal-awalnya dia tidak mengerti apa yang terjadi pada waktu itu, karena waktu itu Paulus belum bergabung dengan murid-murid yang lain. Jadi waktu itu mereka melihat kok ini seperti ada sesuatu yang berbeda. Nah, waktu itu Paulus tidak mengerti karena dia saking fanatiknya dengan ini. Tapi Bapak Ibu, ketika Paulus dibukakan, maka Paulus bisa ngomong itu, inilah Injil yang kumasyurkan ya. Inilah Torah, inilah Injil, inilah kabar baik, good news. Jadi Torah itu become good news. Karena bagaimana Torah itu bisa menjadi kabar baik? Karena ada hubungannya dengan Yeshua HaMashiach. Makanya ditulis Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus sesuai dengan pernyataan rahasia. Yang tadinya secara agama Yahudi ini tidak bisa disebut rahasia karena bangsa Israel menerima Torah as is sebagaimana ada, itu yang mereka terima sebagai ketetapan. Tapi kemudian Paulus bisa berkata Torah ini menjadi rahasia yang tersimpan selama berabad-abad lamanya. Ada satu misteri yang sangat luar biasa yang kemudian harus dibukakan. Dan Paulus terpanggil untuk memberitakan ini, berat loh ini, memberitakan ini kepada bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu harus tahu bahwa itulah misteri dari Injil, itulah misteri dari Torah yang kemudian Paulus describe sebagai kabar baik. Yang kemudian di dalam kehidupan para rasul ini mereka mulai menulis kesaksian-kesaksian mereka terima. Matius menulis kesaksian selama dia bersama Yeshua 3,5 tahun. Markus juga, Lukas juga, Yohanes juga menulis semua kesaksian ditambah dengan kesaksian Paulus. Paulus itu memang yang paling banyak ya menulis di dalam penggenapan Perjanjian Baru ini. Karena Paulus kuat sekali di dalam pemahaman teologi Ibrani, teologi Yahudi. Jadi akhirnya Paulus ditugaskan oleh Roh Kudus untuk memberitakan kabar ini kepada bangsa-bangsa lain. Yang berbicara tentang misteri atau rahasia yang tersimpan selama berabad-abad lamanya. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa ini belum selesai karena dikatakan bahwa Injil ini harus terus diberitakan, terus diberitakan sampai dikatakan ada waktunya di mana jumlah, saya mesti tampilkan ini, jumlah orang-orang yang terpanggil, ya ini juga perkataan Paulus ya, tadi kan Roma 6 berarti dikatakan Roma 11 sekarang, saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ini tadi rahasia yang disebut di Roma tadi yang sebelumnya ya. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar tengkuk, ternyata supaya jumlah dari bangsa-bangsa lain masuk. Jadi sepertinya ketegar tengkukan bangsa Israel itu menjadi Roma 8:28 karena Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Ketegar tengkukan bangsa Israel sepertinya mereka pause untuk kesempatan bangsa-bangsa lain masuk di dalam agenda rahasia dari penciptaan, misteri penciptaan bangsa-bangsa lain, kuotanya harus masuk. Kemudian setelah itu Tuhan akan kembali kepada bangsanya, kepada bangsa Israel. Dan akhirnya supaya bangsa Israel juga dapat memperoleh
keselamatan. Ini ayat berikut dari Roma 11 tadi ya. Nah, saudara, yang menarik di sini adalah ini dia nih misteri ini yang harus disingkapkan buat kita yang hidup di hari-hari ini. Ada apa dengan misteri ini? Apa yang menjadi rancangan Tuhan di dalam yang dikatakan ada misteri yang sangat luar biasa yang harus tergenapi. Panggilan itu sejak jemaat mula-mula sampai sekarang masih ada. Karena jumlah dari orang-orang dari bangsa-bangsa lain harus masuk. Setelah itu mata Tuhan akan fokus kepada bangsa Israel, bangsa sulung. Tapi sekarang itu masih ada. Dan di dalam proses panggilan Tuhan yang luar biasa ini, maka revival silih berganti akan terjadi dari waktu ke waktu dan tahun ke tahun. Ada generasi yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk kebangunan rohani. Bahkan kalau saya melihat menurut waktu Tuhan, ya waktu timeline Tuhan, kita sudah ada di ujung penggenapan dari seluruh misteri. Kita sudah ada di ujung penggenapan seluruh misteri Tuhan, di mana apa yang tersimpan selama berabad-abad lamanya itu dibukakan, di mana Yeshua Mesia, Yesus Kristus sebagai batu penjurunya, maka bangsa-bangsa lain diundang untuk masuk dalam panggilan yang luar biasa ini. Kita lihat lagi di dalam Efesus 1 ayat 18 dikatakan, supaya sekarang Paulus ngomong nih kepada bangsa-bangsa lain ya. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Sekarang Paulus menyebut orang-orang yang dipanggil itu bangsa-bangsa lain yang dipanggil untuk masuk dalam misteri rahasia di mana kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata, itu sudah disebut orang-orang kudus. Jadi kita semua ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, kita harus tahu loh, kita sedang dibawa masuk ke dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Kita sedang dibawa masuk kepada apa yang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari. Lihat di dalam Roma 9 ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, saya tebalin di situ. Supaya rencana Tuhan pencipta atau rencana Hashem atau rencana Bapa tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Ini misteri panggilan Tuhan yang sampai hari ini saya terus menerus cari tahu, dan semakin saya cari tahu, Roh Kudus mulai menyingkapkan satu persatu dari rancangan Tuhan yang harus dinyatakan di akhir zaman. Masa panggilan Tuhan masih berlaku, tapi ada satu masa. Jadi saya menangkapnya secara profetik, kalau ada bisa membayangkan seperti apa yang saya mau uraikan ini. Ada timeline panggilan, tapi ada waktu di mana orang-orang yang sudah meresponi panggilan ini, ada sisa waktu. Di mana sisa waktu ini seluruh kekayaan, kemuliaan dari anaknya Yeshua masih akan dimanifestasikan buat orang-orang yang terus tinggal di dalam panggilan itu. Buat, sekali lagi saya ulangi, buat orang-orang yang terus tinggal di dalam panggilan itu, di mana mereka terus dibawa masuk sampai seluruh kepenuhannya, sampai seluruh misteri Tuhan tergenapi. Ya, ada waktu di mana seluruh misteri Tuhan akan termanifestasi melalui orang-orang yang terpanggil ini. Dan saya harus katakan, ketika Anda meresponi panggilan, jangan berhenti. Karena apa? Alkitab juga sudah katakan, nanti banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Jadi kita masih masuk di dalam masa panggilan ilahi ini. Kita masih masuk dalam panggilan sampai bangsa-bangsa mendengar panggilannya. Bukan hanya panggilan untuk diselamatkan, tapi panggilan untuk ada di dalam agenda kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Yang tadi kita sudah baca bahwa apa yang menjadi rancangan Tuhan ini harus tergenapi. Ya. Seperti kita lihat lagi di dalam Efesus 1 ayat 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula. Jadi rancangan ini bukan baru dibuat ya. Sudah ada sejak semula. Telah ditetapkannya di dalam Kristus. Maka itu Paulus tadi katakan, yang dia katakan Injil yang dimasyhurkan itu adalah misteri dari penyingkapan Torah. Kemudian apa yang harus tergenapi melalui Yeshua HaMasiah. Kalau kita lihat tulisan Paulus ini, kita lihat ada
ada rencana yang telah ditetapkan dari semula, dan ada Kristus Yesus. Sekali lagi, ada rencana yang telah ditetapkan dari semula, kemudian ada Yesus Kristus. Nah, bagaimana rencana ini tergenapi? Yesus Kristus harus ada terlebih dahulu supaya rencana Tuhan tergenapi semuanya. Dan kalau saudara ikuti dari apa yang Paulus terima, Yesus Kristus inilah kasih karunia itu sendiri. Jadi kasih karunialah yang akan menyatakan, menyingkapkan misteri, kedalaman dari apa yang sudah tersimpan selama berabad-abad. Di mana waktu itu Tuhan pernah berbicara kepada Musa, aku memberikan kasih karunia kepada siapa yang aku mau. Ternyata perkataan Tuhan kepada Musa berbicara soal kasih karunia, inilah yang akan menyingkapkan misteri yang tersimpan selama berabad-abad. Only grace can reveal the mystery of creation. Only grace can reveal the heart of the Father. Hanya kasih karunia yang dapat menyingkapkan itu semua. Sekarang kasih karunia itu sudah datang. Kasih karunia itu sudah datang dalam wujud rupa manusia yang kita kenal namanya Yeshua Mesia. Dia naik di atas kayu salib karena dia harus menggenapi satu nubuatan yang namanya perjanjian baru. Dan setelah perjanjian baru itu terjadi, terwujud, maka misteri penciptaan itu mulai dibukakan. Dan Pauluslah orang yang menangkap tentang hal itu. Paulus belajar tentang Torah. Paulus belajar tentang bagaimana Tuhan berbicara kepada Musa dan hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Ternyata itu semua ada tujuannya, ada penyingkapannya. Jadi waktu Paulus bertemu dengan Tuhan, dia melihat bahwa apa yang dipegang oleh bangsa Israel ketika dibukakan lewat kasih karunia, maka ini berbicara hal yang dahsyat di mana bangsa-bangsa lain diundang untuk ambil bagian. Diundang untuk masuk dalam perkenanan penyingkapan dari misteri yang tersimpan selama berabad-abad. Anda bisa bayangkan itu. Kalau kita mengerti tentang hal ini. Makanya waktu kita mengikuti hidup kita di dalam agenda Tuhan yang saya sebut di dalam perjalanan kasih karunia, maka kita akan dibukakan sedikit demi sedikit apa yang menjadi rancangannya buat kehidupan kita semua. Sebab rancangan Tuhan itu dahsyat dan melimpah. Ada ayat lagi, Efesus 2 ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang, ini Paulus bernubuat. Supaya pada masa yang akan datang, which is di dalam zamannya kita sekarang. Kita sekaranglah zaman yang dinubuatkan oleh Paulus. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Camkan ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ketika kita terus mengikuti apa yang Tuhan sampaikan buat kita, maka kekayaan, kelimpahan, kasih karunia itu akan mulai dinyatakan kepada kita sedikit demi sedikit sampai penuh, sampai sempurna. Dan ini yang sasarannya ke sana. Berarti apa saudara? Orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang bertahan, orang-orang yang terus mengikuti agenda Tuhan, orang-orang yang terus mendengarkan suaranya, orang-orang yang mengikuti apa yang dia katakan, orang-orang yang menanggalkan semua kefasikan, orang-orang ini akan terus dibawa masuk. Sampai seluruh misteri Tuhan tergenapi. Dan percayalah, misteri Tuhan itu berbicara tentang kekayaan yang melimpah-limpah, yang banyak orang belum tahu. Dan waktu saya dibukakan tentang hal ini, Roh Kudus katakan inilah yang akan membuat pada akhirnya setiap lutut bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita sedang memasuki era itu. Every knee shall bow, every tongue shall confess. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita sedang memasuki era revival yang sangat besar. Dan Tuhan mengundang untuk orang-orang yang akan terlibat. Yang disebut orang-orang terlibat ini adalah orang-orang yang akan mengambil bagian. Peserta dalam janji. Inilah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk ada di hari-hari terakhir. Dan ketika saya harus menyampaikan ini lagi kepada kita semua, saya mau katakan mari ya. Mari kita dengarkan apa yang menjadi panggilannya. Supaya apa yang sudah dipersiapkan sejak sebelum permulaan zaman segera tergenapi. Satu ayat lagi 2 Timotius 1 ayat 9.
Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Holy calling, ini panggilan yang besar. Ini panggilan bukan hanya bukan apa ya, ini panggilan yang berhubungan dengan kemuliaan Tuhan yang very big, sangat dalam, sangat luar biasa. Dan dia mau menuntun kita untuk mengerti apa yang menjadi rancangannya. Karena ini panggilan yang besar, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus. Lagi-lagi dikatakan, dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Makanya Paulus tadi dia bilang, inilah Injil yang kumasyurkan. Ingat ya, dia bertolak belakang ketika dia berbicara Injil yang kumasyurkan, bertolak belakang dari Torah yang dipunyai oleh bangsa Israel. Injil yang kumasyurkan itu Torah yang menjadi kabar baik, bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi buat bangsa-bangsa lain. Dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda ikuti terus dari apa yang Roh Kudus percayakan untuk saya bagikan kepada Anda, kita mengikuti tahun-tahun yang luar biasa. Kita ada di dalam tahun kasih karunia 5785, banyak penyingkapan-penyingkapan yang dahsyat, banyak peneguhan-peneguhan, banyak hal yang mulia yang terus Tuhan membukakan kepada kita, asalkan kita mau ikuti. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk betul-betul memperhatikan panggilan Tuhan atas hidupmu. Please perhatikan panggilan Tuhan atas hidupmu. Jangan ada di area abu-abu. Mari tangkap panggilan Tuhan dan izinkanlah Roh Kudus memimpin kehidupanmu. Sebab banyak hal yang akan disingkapkan dari panggilannya. Karena nanti nama di atas segala nama itu akan kembali dimuliakan. Waktu Yesus pernah berdoa, Bapa muliakanlah namamu. Kemudian ada suara yang terdengar dan berkata, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. I have glorified it and I will both glorify it again. Aku telah mempermuliakannya dan aku akan mempermuliakannya lagi. Itu adalah waktu di mana orang-orang akhir zaman yang terpanggil meresponi panggilannya. Ingat loh Bapak Ibu Saudara, panggilan Tuhan masih ada sampai sekarang. Tapi ada deadline. Ada deadline di mana setelah setiap orang meresponi panggilan, maka ada satu fase lagi di mana seluruh kemuliaan akan dinyatakan. Baru mata Tuhan akan ke Sion untuk mempersiapkan kedatangannya yang kedua kali. Hal ini memang jarang dibicarakan saudara. Sebab biasanya pemberita Injil langsung lompat untuk berbicara kedatangan Tuhan. Bahkan ada yang lompat jauh berbicara tentang masa aniaya. Tapi bagian saya harus memberitakan kita ada di dalam waktu sisa kasih karunia harus tergenapi. Maka itu Roma juga mengatakan ada panggilan untuk orang-orang disebut sisa panggilan kasih karunia ini harus tergenapi. Saudara dan saya lah adalah orang-orang yang harus masuk di dalam bagian pilihan kasih karunia yang sedikit lagi. Sebab setelah itu akan ada masa yang besar di mana di situ betul-betul Tuhan dimuliakan. Disitulah di mana revival besar itu akan dinyatakan. Kenapa? Kalau sudah dinubuatkan, setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, maka kita harus masuk dalam penggenapan itu. Sekali lagi, setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut. Ini juga nubuatan dari penyingkapan yang didapat oleh Paulus. Roma 10, nanti setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut. Kapan itu? Kapan? Sekarang sudah banyak revival, sekarang sudah banyak orang yang berani mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Tapi belum, karena akan terjadi satu kegerakan yang amat sangat besar. Saya diperlihatkan oleh Roh Kudus akan terjadi satu revival dalam skala besar. Dan ini waktunya berjalan sangat cepat dan sangat singkat. Setelah itu orang-orang yang sudah masuk dalam kepenuhannya, mereka akan dibawa ke negeri janji. Mereka akan dibawa ke promised land. Bapak Ibu Saudara jangan sia-siakan waktu karena Tuhan banyak melakukan hal yang dahsyat. Dalam masa panggilan ini akan terjadi restorasi besar-besaran. Akan terjadi mujizat-mujizat baru. Sehingga apa yang juga dikatakan dalam Korintus, apa yang belum pernah terdengar, yang belum pernah timbul dalam hati, yang belum pernah dilihat oleh mata, itu disediakan bagi orang-orang yang percaya. Kita sedang memasuki era itu loh saudara. Perhatikan ya, apa yang tidak terdengar, apa yang belum dilihat, apa yang belum masuk dalam hati, itu disediakan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi setiap
Anda mari responi, bertahan di dalam panggilan Tuhan ini. Jangan goyah, tantangan ada, peperangan ada, tapi ada janji. Ketika Tuhan memanggil, masakan dia tidak melindungi? Lihatlah contoh bangsa Israel ketika bangsa Israel dipanggil keluar. Semuanya keluar. Tidak ada yang tersisa tinggal di Mesir, tidak ada. Tapi bertahan untuk masuk ke destiny. Ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita pelihara. Peliharalah semangat yang berkobar-kobar. Api yang mencintai Tuhan jangan sampai padam. Jaga itu karena masih banyak yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu dan hidupku. Supaya seluruh rencananya tergenapi atas kehidupan kita semua. Dan pada akhirnya nama Tuhan jugalah yang akan dipermuliakannya. Bagian saya akan terus-menerus menyuruhkan hal ini kepada saudara. Jangan pusing terhadap intimidasi. Karena waktu kita terus mengikuti tahun-tahun Tuhan, maka kekayaan dan kemuliaan dari kasih karunia itu akan menjadi tembok yang semakin menebal, saudara. Dan sampai akhirnya kita dalam hidup kita mempunyai kesaksian tentang Dia itu makin lama makin banyak. Dan akhirnya tiba, ini penting, ketika setiap mata melihat, setiap telinga mendengar, setiap hati percaya, mulut mengaku, inilah yang namanya tujuan dari apa yang menjadi agenda Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan akan segera dinyatakan buat kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo mari, jangan hidup kita itu buka hati supaya kita bisa melihat jauh. Sudah bukan waktunya lagi pandangan kita pandangan yang pendek. Sudah waktunya mata kita harus dibuka supaya kita bisa melihat jauh. Kalau mata kita cuma melihat pendek, nanti besok khawatir lagi. Sementara Tuhan bilang cukup kekhawatiran untuk 1 hari lagi. Ya untuk 1 hari saja. Jangan kamu terlalu berkelebihan. Karena kalau kita tidak mengerti perjalanan kita panjang, nanti hari-hari yang kita lalui selalu penuh kekhawatiran. Tapi kan Tuhan juga berjanji bahwa aku tidak meninggalkan kamu sampai kesudahan zaman. Seluruh perjalanan kehidupan kita ada penyertaan. Di mana Tuhan memanggil bangsa Israel itu selalu ada penyertaan sampai masuk tanah janji. Nah ini panggilan Tuhan masih ada. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengar inilah tetapi belum pernah buka hati. Mari buka hati dan berkata, aku mau masuk dalam panggilanmu. Aku meresponi panggilan ilahi, panggilan terakhir, panggilan kudusmu. Waktu kita meresponi panggilan Tuhan, lalu kita mulai bersedia untuk menanggalkan cara-cara hidup kita yang lama. Tanggalkan cara-cara hidup kita yang lama. Tanggalkan tabiat-tabiat dosa. Jangan bangga dengan tabiatmu. Jangan bangga dengan kehidupan yang kamu lalui di masa lalu. Tapi kita harus rela, Tuhan, tahirkan aku. Jadikan aku baru. Berjalanlah terus di dalam rancangan Tuhan. Saya percaya kok rancangan Tuhan itu besar. Sekali lagi ya, jangan bertahan dengan sifat yang lama. Jangan menyimpan kepahitan di dalam hatimu. Jangan menyimpan kebencian. Jangan menyimpan hal-hal yang lama. Biar ketika itu dinyatakan, dibukakan Roh Kudus, justru harus bersyukur, terima kasih Tuhan. Semua keadaan yang kau izinkan datang kepadaku, itu membuat aku melihat apakah aku meresponi panggilan Tuhan atau belum. Orang yang meresponi panggilan Tuhan selalu terbuka untuk apa yang Tuhan mau, apa yang dinasehati oleh Tuhan, apa yang ditegur oleh Tuhan dia terima supaya semua. Karena kita ini yang saya selalu katakan di dalam perjalanan panggilan itu ada namanya masa-masa penanggalan, masa-masa transisi sampai seluruh rencana Tuhan tergenapi. Jadi ketika saudara dan saya masih dalam perjalanan transisi, kita nggak perlu bertahan dengan kebanggaan masa lalu. Udah kalau Tuhan katakan tanggalkan. Supaya apa yang menjadi rencana Tuhan segera tergenapi. Saya percaya Tuhan belum selesai dengan saudara dan saya. Masih ada perjalanan yang harus kita lalui. Dan semakin kita ikuti tuntunannya, semakin Tuhan akan dimuliakan di dalam kita. Berarti kita semua juga yang berjalan terus akan semakin diangkat dan ikut dimuliakan. Karena Paulus berkata, orang yang dipanggil, ya orang yang dibenarkan, dikuduskan, dan orang itu juga dimuliakan. Kita sedang masuk di dalam perjalanan itu. Jadi agenda Tuhan masih berlanjut seperti yang Paulus katakan. Di dalam misteri panggilan Tuhan ada hubungannya dengan rahasia yang mau dibukakan. Tidak kepada orang lain, tapi misteri yang tersimpan selama berabad-abad itu hanya dibukakan kepada orang-orang yang meresponi
panggilannya. Jadi mari kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mari kita semakin bergairah. Jangan izinkan kita dipengaruhi dengan cara-cara kehidupan kita yang lama. Mari kita berjalan terus sebab apa yang kita lalui benar-benar dahsyat. Bapak Ibu Saudara, kalau mengikuti tahun Ibrani, kita akan memasuki masa perayaan Pesak 5785, di mana di perayaan Pesak 5785, kalau bagi dari apa yang saya tangkap, Pesak kali ini akan betul-betul sangat luar biasa karena dari tahun ke tahun ya kita merayakan Paskah dari tahun ke tahun atau Pesak dari tahun ke tahun. Tapi menurut tahun Ibrani, Pesak yang sekarang itu berbicara tentang kedalaman, kekuatan, kasih karunia yang harus kita tangkap, yang harus kita terima. Jadi Paskah kali ini akan menjadi Paskah yang luar biasa. Kami akan mengadakan perayaan itu nanti yang akan diumumkan. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, terimalah panggilan, mari kita masuk di dalam bagian dari misteri yang tersimpan selama berabad-abad lamanya. Supaya namanya dipermuliakan dan kita pun menjadi bejana kemuliaan Tuhan kembali. Nah demikianlah perenungan Sunday Word of Life. Mari kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita buka hati kita dan kita berkata, Tuhan aku mau meresponi. Aku mau betul-betul ada di dalam rancangan-Mu. Aku mau hidup sesuai dengan apa yang Kau ajarkan kepadaku. Dan aku tahu Bapa, rancangan-Mu itu besar dalam hidupku. Haleluya. Mari kita berdoa, Bapa terima kasih buat apa yang Kau siapkan buat kami. Sekarang Kau memperdengarkan kembali suara panggilan-Mu. Di mana di dalamnya ada misteri yang tersimpan selama berabad-abad. Aku mau ada di dalamnya, Abah. Aku mau terlibat di dalam agenda akhir zaman. Di mana di dalam Yeshua Masiah ada kekayaan dan kemuliaan yang tersimpan itu akan dinyatakan. Aku mau, kami mau menjadi bejana itu. Kami mau meresponi panggilan itu. Dan kami mau pelihara panggilan itu sampai seluruh rencana-Mu tergenapi. Terima kasih Abah. Dan sekarang kami akan menerima berkat yang berasal daripada-Mu. Sebab Engkau selalu membawa kami masuk dalam perkenanan-Mu. Dan biarlah berkat Tuhan turun atas kehidupan kita semua. Bukalah hatimu, terimalah berkat yang sama yang dilepaskan Harun dan Musa kepada bangsa Israel. Sesuai bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Karena demikianlah Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. The Lord bless you and keep you and make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Oh, hallelujah. The Lord bless you. Oh, and keep you and make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Oh, hallelujah. Yevarech Adonai ve'yizmerecha. Ya'er Adonai panav elecha. Yihunecha. Yis Adonai panav elecha. V'yasem lecha shalom. Amen. 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 Shalom semuanya, berkat Tuhan ada atas hidupmu. Berjalan dan bergairahlah, biarlah cintamu terus bernyala-nyala. Dan jagalah
panggilan yang Tuhan berikan atas hidupmu dan hiduplah di dalamnya. Haleluya. Amin. Ya, demikianlah Sunday Word of Life kita hari ini di edisi hari Minggu 23 Maret 2025 atau 23 Adar 5785. Pesan yang sangat kuat yang bisa Bapak Ibu terima pada hari ini, yaitu berbicara bagaimana kita semua, Anda semua, termasuk juga saya, terus berjalan di dalam panggilan kasih karunia-Nya yang membawa kita masuk kepada janji, kepada rancangan yang sudah Dia persiapkan sebelumnya di awal penciptaan. Bapak Ibu bisa, yang sudah diberkati, Bapak Ibu bisa dapat memberikan taburannya sebagai respon dari apa yang sudah disampaikan tadi. Berikut rekening yang bisa Bapak Ibu transfer untuk meresponi firman kebenaran yang sudah disampaikan. Dan bagi Bapak Ibu juga yang sering terhubung dengan kami secara online ataupun onsite dan merasa bahwa Restoration Community adalah tempat di mana Anda semakin bertumbuh, Anda semakin mengenal kebenaran, mengenal rancangan Tuhan di dalam setiap musim-musim tahun-tahun Tuhan, Anda dapat mengembalikan persepuluhan di rekening yang berikut ini. Dan selanjutnya saya mau menyampaikan beberapa info pengumuman untuk acara kami secara onsite maupun secara online di minggu depan. Di hari Senin, Rabu maupun Kamis seperti biasa kami tetap ada ibadah online, ibadah atau renungan pagi yang dibawakan oleh Bapak Timothy Parengkuan setiap jam 6.30 WIB ya. WIB hanya dapat disaksikan di Facebook dari Bapak Timothy Parengkuan sendiri ataupun juga melalui TikTok Restoration Community. Kemudian di hari Kamis di tanggal 27 Maret 2025 jam 18.30 kami akan mengadakan kembali prophetic gathering secara onsite, yaitu di Wisma Stako PIC Creative Space. Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama dengan kami di sana. Sekali lagi hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 jam 18.30 WIB. Dan di hari Sabtu, ya ini bagi khususnya Anda anak-anak muda yang berusia sekitar usia pelajar dari SMP sampai mahasiswa, Anda bisa bergabung bersama-sama dengan kami di dalam ibadah perdana youth kami Eagle Generation Gathering di hari Sabtu nanti di tanggal 29 Maret 2025 jam 3 sore bertempat di PIC di ruangan dwelling room. Anda bisa bergabung, tentunya saya percaya ini akan menjadi satu momen di mana semua anak muda bisa terus mengalami dan berjalan di dalam rancangan Tuhan yang luar biasa, khususnya di tahun ini, tahun Ibrani 5785. Dan di hari Minggunya sama seperti saat ini Anda menyaksikan Sunday Word of Life. Kami akan terus hadir setiap hari Minggu jam 10 pagi, 10.00 WIB ya. Dan bagi Anda yang ingin terus terhubung dengan kami, Anda bisa dapat follow ataupun juga subscribe maupun juga terus update di dalam semua platform kami, semua platform sosial media kami. Ini update-nya ada Facebook, Instagram maupun Threads ataupun juga YouTube. Dan juga ada TikTok dan juga ada website maupun juga WhatsApp dan Telegram. Bagi Anda yang ingin didoakan ataupun juga ingin menerima informasi dari kami, dapat menghubungi nomor berikut ini, nomor WhatsApp ataupun Telegram. Hanya di chat ya Bapak Ibu. Oke, demikianlah info dari kami dan terima kasih sudah menyaksikan Sunday Word of Life hari ini. Dan biarlah firman yang sudah disampaikan tadi terus tinggal tetap di dalam hati kita. Anda juga dapat men-sharekan kembali program kami di hari ini kepada banyak orang. Happy Sunday dan God bless you.